Bismillahirrahmanirrahim. Allah, saya punya dirham. Siapa yang saya harus sedekahkan dulu? Kata Nabi SAW, dirimu. Lalu siapa? Istri sama anakmu. Lalu siapa? Pembantumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Yaitu kamu lebih tahu setelah itu. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan orang tua Ustaz? Ada hadis yang lain. Kalau orang tua itu sudah bagian dari diri kita, ya, tidak masuk di sini. Nabi mengatakan, kau bersedekah buat dirimu. Lalu siapa? Istri anakmu. Kalau ada yang tanya, orang tua di mana? Orang tua justru masuk dalam poin yang pertama. Seperti jasad kita sendiri. Nggak ada lagi. Ya. Bukan milik kita sama sekali harta itu. Hadis yang masyhur yang sudah pernah kita jelaskan. Ada sahabat yang marah kepada ayahnya gara-gara datang minta uang di rumahnya tanpa dia ada gitu. Maka Nabi SAW panggil. Waktu dia lapor, dia mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya minta uang. Ya, di rumah saya tanpa saya ada. Nabi SAW panggil ayahnya. Kenapa kau ambil uang anakmu tanpa izin? Dia bilang, ya Rasulullah, anak ini tumbuh dari hasil keringatku. Ya. Semua kebutuhannya aku penuhi. Sekarang setelah dia dewasa, aku yang membutuhkannya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu ambil apapun yang kau inginkan dari anakmu. Hartanya hartamu. Lalu kata Nabi SAW kepada anaknya, anta wa malika li abik. Ketahuilah kau dan seluruh hartamu milik ayahmu. Gak ada milik kita lagi. Ada seorang syekh pernah menangis di salah satu ceramah di Saudi. Secara live di TV. Hanya karena ada satu orang yang telepon bertanya begini. Dia bilang, Syekh, ibu saya numpang di rumah saya. Dan istri saya tidak suka itu. Apa yang saya harus lakukan? Maka Syekh sorotin kalimat, dia bilang, kau bilang ibumu numpang di rumahmu. Kamu yang numpang di ibumu. Gitu kan. Rumahmu dan kau milik ibumu. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu? Ibuku numpang di rumahku. Atau orang membahasakan ayahku numpang di rumahku. Bagaimana bisa? Tanpa mereka kita tidak akan hadir di muka bumi ini. Dan Allah SWT mengaitkan antara beriman kepada Allah dan juga bakti kepada orang tua. Jadi orang tua sudah tidak perlu dibahas lagi. Sudah harus masuk dalam poin ini. Ya, sebagian suami juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia larang istrinya untuk berbakti sama orang tuanya dengan alasan saya suami harus didahulukan. Anda didahulukan dari sisi pelayanan. Tapi tidak mungkin kita hapus statusnya orang tua istri kita. Biarkan dia antar ketemu sama orang tuanya. Kadang-kadang ada orang mertuanya sakit, gak mau dibiayai. Padahal dia mampu. Gak mau dilihat. Gak usah bantu orang tuamu. Gak usah begini dan begitu. Kenapa ini? Ini melanggar hukum syar'i. Gitu kan? Begitu juga dengan banyak istri. Pilih saya atau pilih ibumu. Ya pilih ibunya lah. Gitu. Nah? Ada gak di sini bapak-bapak begitu? Tiba-tiba pilih istrinya. Hah? Saya cambuk saja kalau. Tidak boleh dalam syariat. Kalau dia bilang begitu, bilang tentu ibu saya. Jawab dengan tegas. Tentu ibu saya. Tidak mungkin. Hukum Allah begitu. Orang tua didahulukan. Tapi banyak laki-laki subhanallah sangat lemah. Ya. Istrinya bilang jangan. Tidak mau keluar pun. Jangan keluar. Ini istri atau majikannya ini gitu kan. Nggak boleh seperti ini. Dia yang jadi pemimpin, dia yang harus atur gitu kan. Tapi ini sudah pernah kita jelaskan. Intinya teman-teman, jangan sampai kita menganggap sedekah pada orang tua ini juga masalah buat kita. Tidak sama sekali. Justru kita saling mendukung. Si suami dukung istrinya supaya bisa berbakti sama orang tuanya dengan sedekah ini. Itu juga dengan istri mendukung suaminya. Bahkan kalau salah satunya sudah berapa lama tidak silaturahim dengan orang tuanya, ajak. Ayo kita ke sana yuk, sudah lama kita nggak ke rumahnya ini dan itu, kita pergi, gitu kan? Seperti itulah.